Badan Pembentukan Peraturan Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta melibatkan sejumlah pakar, ahli, akademisi, dan unsur lapisan masyarakat untuk membahas usulan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan Bapemperda melalui aplikasi daring di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023. Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia, Suyud menyampaikan pentingnya pelibatan masyarakat yang perlu diatur dalam perda tersebut. Pasalnya, hingga saat ini angka buang air besar sembarangan masyarakat Jakarta masih tergolong tinggi, yakni berada pada angka 7%. Perlu pendampingan masif yang dilakukan pemerintah agar perda tentang pengelolaan air limbah domestik dapat efektif saat diimplementasikan. Kalau sosialisasi biasanya sesaat, tapi kalau pendampingan itu kontinu terus-menerus sehingga bisa ke depan itu bisa merubah pola pikir, mindset masyarakat bahwa air itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa air ya kehidupan akan berakhir, sehingga bagaimana menumbuh kembangkan masyarakat berempati terhadap air, tidak menyia-nyiakan air. Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyampaikan saran, pendapat, dan masukan diperlukan pihaknya dalam setiap melakukan pembahasan perda. Apa yang disampaikan ahli dari UI tadi diharapkannya dapat menjadi pertimbangan saat pembahasan pasal-pasal agar perda yang dilahirkan DPRD nantinya berkualitas dan mampu menjadi solusi dari permasalahan yang dialami warga Jakarta. Dari masukan-masukan itu menjadi bahan penting pada pembahasan berikutnya nanti. Nah, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun dari akademisi ya, itu masukan-masukan penting sehingga nanti kita berharap perda ini aplikatif dan menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di lapangan. Di lokasi yang sama, pelaksana tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum membenarkan pentingnya pendampingan terhadap masyarakat tersebut, sebab menurutnya membangun kesadaran masyarakat tidak bisa hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Benar. Jadi kalau misalkan cuma sekedar sosialisasi itu kan cuma hanya satu pihak ya, dari pemerintah ke masyarakat. Nah, di perjalanannya itu kan warga tuh perlu didampingi bagaimana kehidupan yang sehat itu seperti apa. Nah, itu memang perlu sebuah karena kalau kita lihat maksudnya mungkin bisa ngeliat ada loh warga yang kita kasih subsidi pembangunan MCK aja nggak mau. Itu kejadian loh di pinggir-pinggir sungai. Karena sudah terbiasa. Nah, merubah mindset hal yang sudah biasa menjadi hal yang baru. Kalau kita sih hal yang biasa ya, buang air besar di kloset. Tapi memang masih ada warga yang belum terbiasa. Nah, itu memang perlu pendampingan sosial seperti itu. 7% dari total populasi itu. Betul, itu banyak banget loh, berapa ratus ribu. Nah, itu jadi jangan dilihat dari 7%-nya, karena memang masih banyak warga yang melakukan hal tersebut. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.